Nah, 25 Prof harusnya Prof. aksi 5 ini ya. Teman 1, 2. Oke. Saya presensinya agak nanti deh. Biar saya record juga secara pribadi ya. Kita bisa mulai? Karena nanti Prof. menjelang maghrib saya mau apa namanya? Mau tutup sebentar, rehat sebentar. Maghrib 17.38. Oke. Bentar. 17.35, 36. Ada tugas ya. Nanti tugasnya kita bahas setelah apa rehat sejenak untuk adzan maghrib ya. Sama sebentar. Baru tugasnya 16. Lumayan sudah separuh. Kita tunggu sampai 21 gitu. Atau di info yang lain. Saya coba share screen dulu. Kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Kemarin saya belum ngasih materi sama sekali ya. Baru baru ngasih pengantar untuk penugasannya ya. Iya, Ya Prof. Prof. Baik. Pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, pada apa namanya mata kuliah ini ya, yaitu pemeriksaan laporan keberlanjutan. eh ini saya sih yang tampak GRI ya. Sebenarnya kita nggak bahas ini karena ini sudah kita bahas pada waktu APKI ya, yang separuh semester itu ya. Hanya sedikit mengingatkan bahwa nanti ada standar GRI yang semacam apa namanya ya, panduan untuk penyusunan SR-nya yang hari ini nanti kita bahas yang akan menjadi penugasan Bapak Ibu 3 pertemuan mendatang adalah standar untuk assurannya kira-kira demikian ya. Kalau standar GRI kan Bapak Ibu sudah ketahui bersama. Suara saya jelas, cukup jelas? Jelas, Prof. Ini Jelas, Prof. jelas Prof. Oke, baik ya. Ada standar universal, standar satu. Ini masih lama ini. Kalian sudah paham yang terbaru standar satu, standar 2, standar 3 ya. Kalau ini foundationnya, kalau standar GRI satu, yang 2 itu general disclosure, di mana apa namanya corporate governance itu ada di sini, gitu kan? Sudah pernah kita bahas. Kemudian ada pendekatan manajemen di GRI 3 dan apa namanya ada spesifik topik ya, yaitu ada standar apa namanya topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kemudian, nah kalau how to use KRI standar, saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat paham gitu ya, bahwa di sini apa namanya bentar. Bapak Ibu kalau melihat pada apa namanya di sini ya kelihatan kursor saya enggak ya? Itu kan ada requirement, recommendation, dan guidance gitu ya yang di bold, ini bold font gitu kan. Itu kan semacam apa namanya? Yang harus gitu kan ya. Yang apa namanya? Bentar.
They're not using salt and bold font. These are mandatory instruction. Jadi yang instruksi wajibnya itu ditebel. Biasanya di sini kan harus memunculkan apa gitu ya. Kemudian kalau recommendation itu not mandatory but encourage gitu kan. Itu rekomendasi. Dia tidak shall, nggak harus tapi should gitu ya. Kalau guidance itu terpisah gitu ya. Not mandatory tapi membantu kita memahami dan mengaplikasikan requirement. Kemudian ini hanya untuk mengilas topik spesifik standarnya. Kalian telah pahami ekonomi, lingkungan, dan sosial ya. Lalu ini GRI konteks kita lewati juga ya bagaimana pendekatan manajemen ya. Contohnya bagaimana GRI emisinya diungkapkan misalkan ya dan seterusnya. Nah, hari ini nanti ini akan saya share ya untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan sudah dibagi 3 kelompok? Sudahkah? Mohon nanti dibagi 3 kelompok. Kalau nggak salah kemarin saya sudah info ya, modelnya memang ada 3 materi nanti yang saya share sekarang deh. Oke, jangan nih stop share dulu ya. Stop share, saya lewatnya chat aja ya. Chat. Oke. Ada beberapa mahasiswa yang sudah dianggap ini ya, dianggap apa namanya, mendapatkan apa namanya, konversi ya. Berarti tidak menempuh ini, sebentar dokumen. Yang di-share ke mahasiswa ada cukup banyak. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, tapi nanti dibagi 3 mahasiswa ya. Pertemuan pertama nanti membahas A1000. A1000 itu ada 3 Bapak Ibu ya. Mas, Mbak. Dan bisa di-download kelompok 1. Kelompok 1 saya tulis di chat kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Berapa itu? Udah 7, Mbak? Udah 7 ya. Kemudian No, no, no. Capture. Oke. Kelompok 1. Sebenarnya bukan kelompok 1 ya, presentasi pertama. PT1 itu adalah tentang ini AA1000 AP, AA1000 SES, AA1000 AS. Jadi ini satu rangkaian. Oh, lagi proses, belum semua terkirim ya. Untuk PPT1 itu kan ada ya, ada AAPS, ada AA1000 APS, AA1000 AP, AA1000 SES, dan AS. Nah, sebentar, nanti PPT2 isai. Ingin saya pisah ya.
PT3 ISAE, saya bisa memahami. Benar, ISAE 3000. Oh, AS-nya terpisah deh. AS-nya terpisah aja. Bentar, banyak kan nanti. AS disendirikan. Oke, yang 2, PPT 2, 1000 AS. Berarti saya edit ya yang PPT 1 adalah AA 1000 AP dan SES. Standarnya yang AP ini. Saya ulang ya, itu ya. Jadi 3 ISAE, 2 1000 AS, yang satu adalah AP, Accountability Principle, ya, bahas standarnya dulu, prinsip-prinsip inklusivitas, materialitas, dan responsivitas, serta dampak, ya. Kemudian yang A1000 SES itu terkait dengan standar keterlibatan para stakeholder, ya. Stakeholder engagement. Standar keterlibatan pemangku kepentingan baru nanti yang ketiga ISAI. Caranya adalah memang dibagi 3 kelompok, tapi masing-masing kelompok setiap pertemuannya itu siap presentasi. Misal kelompok 1, 2, 3 gitu ya. Maka pertemuan PPT 1 ini AA 1000 AP dan AA 1000 SES ini semua wajib untuk siap presentasi gitu kan. Nah, habis ini saya diberi info aja kelompok 1 siapa aja, 2 siapa aja, 3 siapa aja. Kemudian nanti begitu besok kan saya ajak tuh yang presentasi pertemuan PPT 1 ini siapa. Bisa kelompok 1 atau 2 atau 3 gitu kan. Nah, baru berikutnya ya kalau sudah misalkan kelompok 1 yang maju misal nih ya, maka besok lagi kelompok 1 tetap menyusun PPT 2 dan PPT 3 tetapi tidak maju, hanya bedanya gitu ya. Yang siap maju adalah 2 dan 3. Nah, nanti juga diacak misalkan ketemu yang 2 ya, maka yang pertemuan PPT 3 kelompok 1 dan 2 yang sudah maju tetap juga menyiapkan presentasi tetapi yang presentasi adalah kelompok 3. Clear ya? Tapi acak nanti yang 1, 2, 3-nya. Paham ya? Jadi semuanya tetap punya penugasan untuk bisa siap presentasi. Ada pertanyaan untuk ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya share. Udah bisa di-download semua ya? Oke, Bisa, jadi itu Prof. mau standar ya. Saya share lagi untuk yang oke. Nah, ini yang session 2 ini nanti saya ikut membahasnya adalah ketika kalian berarti pertemuan besok gitu ya, PPT 1 istilahnya AA 1000 AP, Accountability Principle yang itu intinya apa itu accountability ya, ini ternyata lembaganya dan seterusnya ya, AA 1000 series itu tadi kita informasikan ada 3 AA 1000 AP yang kita bahas bersama dengan AA 1000 ini SES gitu kan. Kemudian nanti terpisahnya asuransi standar yang PPT 2 ya. Kemudian nanti evolutionnya gitu ya. Nanti coba kalau mungkin besok kalian memahami dulu baru kita setelah kalian presentasi nanti saya juga tambahkan beberapa aja ya. Oke, saya coba masuk dulu ke sini dulu.
Nah, ini yang accountability principle yang besok PPT 1 itu ya, yang AP itu ya, 1000 AP ada inclusivity, responsibility, materiality, tambah impact, dampak ya. Kemudian saya bahas yang ini dulu. Ini yang satu persatu A10. Kalau AP impact dan seterusnya. Nah, oke, saya ini ya, Introduction to Sustainability Assurance. Ini dulu saya pahami kenapa kemudian kalian saya coba minta untuk langsung bentuk semacam kalau laporan audit itu melihat laporan auditnya. Kalau ini kalian saya minta untuk melihat laporan assurance gitu kan oleh pihak ketiganya tadi. Jadi apa itu sustainability assurance? Kalian sudah sangat paham, familiar dengan apa yang namanya sustainability report atau laporan keberlanjutan gitu kan? Beberapa standar yang dipergunakan dalam rangka guidance menyusun SR yang paling sering selalu begitu disebut itu memang standar GRI yang wajib karena kita ada di Indonesia ya SEOJK gitu kan dan kemudian ada beberapa SASB dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu kemudian agar supaya apa namanya SR itu lebih punya apa ya, lebih mantep begitu, maka akan di di apa namanya ya, ditambahkan beberapa dengan adanya laporan atau assurance tadi ya. Nah, tetapi Tetapi apa namanya tidak semua SR yang barangkali Bapak Ibu sudah praktek ya, tidak semua SR itu ada assurance report-nya. Coba Mas Mbak yang kemarin sudah mengerjakan, sempat nggak menemukan SR yang nggak ada assurance report-nya? Tempat Prof. Mm-mm. Contoh perusahaan apa Mbak Juwita? Perusahaan sebentar. Saya saya sempat nemuin ada dua yang nggak ada suratnya. Akhirnya nyari lagi gitu ya yang ada Iya, itu SR-nya ya. nyari lagi. Oh, Medco, Prof. Medco nggak ada suratnya. Oh, nggak ada. Nah, ini dapat apa yang punya? Saya akhirnya pakai BCA, Prof. Oke, BCA udah gede ya, dapat. Biasanya memang yang lebih lebih besar. Ada lagi yang lain selain Mbak Juwita yang menemukan, artinya coba seberapa seberapa Anda mencari. Oh, ternyata saya sampai bahkan mencari 5 nggak ada SR-nya, apa SR assurance-nya di SR misalkan. Ada lagi yang nggak dapat atau kebetulan nyari dapat gitu. Ada Saya lagi yang nyari nggak dapat? Ya. perusahaan Golden Agri Resource itu nggak ada. Jadi saya pakai yang mandiri. Oke, ini Mbak siapa tadi yang ngomong? Nggak kelihatan saya, Mbak Indah. Apri Kan? Afnaita, Bu. Oke, oh ya, Priya Afnaita ya. Oke, kok ikon kebetulan bank semua dua. Ada lagi nggak yang non bank, terutama yang high profile terhadap lingkungan tuh, semacam perusahaan manufaktur, tambang kah dan seterusnya. Ada Saya yang nggak pakai bank? Tadi? PT Sido Muncul Prof ada langsung ada. Oke. Kebetulan semester kemarin pakainya Sido Muncul langsung saya buka ada. Dibuka ada ya, boleh. Ya, Dilatih jam. dari yang kemarin itu manufaktur jamu. Ada yang high profile lagi, semacam apa? Antam kah atau mungkin apa lagi ya? Vale kah gitu biasanya. Itu biasanya pasti ada lah ya. Oke, kira-kira nanti artinya memang tidak semua perusahaan itu punya assurance ya. Nah, kemudian introduction to sustainability assurance. Apa itu assurance service gitu? Kenapa kalian kemudian apa namanya? Di beberapa SR perusahaan tuh ada assurance service gitu kan?
ada sebagian yang nggak ada gitu ya. Nah, jadi di sini kalau terkait dengan assurance service gitu kan, di sini ada beberapa namanya tuh apa manfaat gitu ya kira-kira ya. Yang pertama adalah independent professional service that improve information quality or its context. Berarti memang ini service dari independent profesional, pelayanan dari profesional yang independen dalam rangka apa? Meningkatkan to improve ya, that improve information quality atau kualitas informasi. Kualitas informasi apa yang dicoba ditingkatkan? Kualitasnya, informasi di mana maksudnya? Di laporan apanya? Halo? Di laporan keberlanjutannya, Bro. Ya, jadi adalah assurance service ini dalam rangka yang pertama meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan pada SR, gitu kan? Ya. Jadi kok bisa meningkatkan kualitas informasi dari pihak profesional independen? Maksudnya kan memang dari pihak ketiga gitu ya yang dia notabene seringkali barangkali nanti kalian akan presentasikan itu dia lisensi baik gitu ya. Accountability dan seterusnya yang profesional tadi gitu ya. Harapannya informasi yang disajikan dalam SR ketika ada laporan assurance ya dan itu tergantung nanti hasil laporannya itu ya itu menggambarkan menjadi informasi itu sudah diverifikasi, informasi yang ada di SR itu menjadi lebih bisa diandalkan ya ataupun bisa menjadi lebih kredibel kan gitu harapannya ya. Jadi memang ya pihak ketiga tadi si profesional independen yang punya keahlian spesifikasi terkait dengan assurer gitu ya, maka dia akan harusnya bertindaknya objektif untuk bisa menunjukkan tadi layanan jaminan atau assurance service gitu ya. Tujuannya kan itu. Sehingga kalau dia objektif nggak ada pengaruh dari pihak-pihak lain ya. Nah, kalau sudah demikian tentu harapannya adalah nanti kepercayaan terhadap informasi yang ditampilkan dalam SR itu bisa meningkat sehingga para pemangku kepentingan, stakeholders gitu ya, atau bahkan manajemen dan seterusnya itu bisa lebih percaya terhadap laporan SR. Itu yang pertama manfaat dari assurance service itu harapannya. Yang kedua adalah assurance service reduce the information risk, mengurangi risiko informasi ya, risk that the information provide is incorrect ya. Jadi memang mengurangi risiko informasi. Kalau ada assurance ya, harapannya ya, nanti kalau kita para stakeholder gitu ya, kalau kita kan dari sisi akademisi, pun akademisi kita kan juga memanfaatkan SR ya. Nah, nanti saya coba akan kaji juga yang kalau kita para akademisi itu seringnya tuh, konten analisis tuh, checklist. Ini standar GRI nomor sekian 301 titik sekian memenuhi nggak? Dia ungkapkan nggak? Hanya checklist seperti itu. Padahal harusnya nggak begitu kan gitu ya. Nah, kalau kita melihat SR itu sudah ada asurannya, ya harapannya tadi mengurangi resiko kalau kita akan ngambil keputusan, apalagi para investor, calon investor, kreditor dan seterusnya itu bisa lebih punya keyakinan yang lebih tinggi, punya keyakinan yang lebih memadai terhadap informasi-informasi yang ada di SR. Sehingga kalau kita mau ngambil keputusan tadi ya, resikonya sudah nggak bias gitu ya, sudah punya keyakinan yang lebih ya, sehingga meminimalkan risiko tadi disebutnya ya. Karena memang bisa jadi saya nggak tahu sudah pernah nggak, biasanya kalau di S1 tuh saya tampilkan tentang ini juga. Ya apa sih? Green green apa namanya? Yang suka blank saya. Greenwashing, Masya Allah ya. Membahas sendiri tentang greenwashing. Memang bisa jadi tadi ya SR yang dimunculkan itu ada upaya greenwashing, ada upaya apa sih bahasa sederhananya lip service gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga harapannya kalau meminimalkan risiko itu ada informasi-informasi yang kemungkinannya itu tidak akurat, tidak relevan, menyesatkan itu bisa
bisa dikurangi. Kenapa? Memungkinkan ada informasi-informasi yang menyesatkan, tidak relevan, tidak akurat itu. Karena diantaranya misalkan bisa jadi manipulasi oleh pihak-pihak yang pentingan. Kalau saya punya teman nih, praktisi membantu perusahaan-perusahaan besar karena dia di Jakarta ya. Untuk menyusun SR gitu. Kami, satu ikut, waktu, CSR-CSRA gitu, tapi sebelumnya dia udah kerja di sana gitu ya, meskipun, berawal dari staf, ikut bantu nyusun, ikut bantu rapat ke perusahaannya dan seterusnya. Siapa pimpinannya dosen gitu ya, itu yang direkrut juga tadinya, mahasiswanya gitu misalkan ya. Nah, dia cerita ke saya, ya memang apa yang kita tulis itu ya benar-benar fakta yang ada, yang terjadi, cuman barangkali misalkan perusahaan belum belum begitu ini ya, mengerti standarnya atau belum begitu, lincah dalam pembuatannya dan seterusnya, karena memang semua data itu dikonfirmasi misalkan ya, bagaimana mengatur layout, gambar dan seterusnya menjadi cantik misalkan ya, itu salah satu apa namanya, bantuan yang dia berikan ketika dia nyusun SN-nya. Sama sih ketika, laporan audit gitu ya, nggak boleh kalau dia sudah bantu nyusun SR-nya, nggak boleh dia sekaligus juga gitu SR-nya, kan gitu, nggak bisa begitu ya. Nah, artinya bisa jadi misalkan kalau terjadi manipulasi data pihak-pihak, mungkin manajemen atau apa, itu kan namanya menyesatkan gitu ya, informasinya nggak relevan, sehingga harapannya kalau ada ada pihak ketika independen tadi yang, melakukan apa, pengkonfirmasian data dan seterusnya gitu ya, maka, itu, bisa dikurangi kira-kira. Bisa jadi juga informasi tidak akurat itu ketika SPI-nya nggak memadai, sama kayak laporan keuangan kan gitu ya, begitu SPI-nya rendah kan ada kemungkinan untuk terjadi apa namanya, jenenge apa Mbak, ya tingkat materialitasnya ya dan seterusnya gitu ya, atau yang lainnya. Sehingga ketika ada, si assurer namanya gitu ya, yang memastikan harusnya informasi yang disajikan itu melalui proses evaluasi yang baik ya, sesuai standar yang berlaku. Apa standarnya? Nanti, yang kalian akan presentasikan tadi AA 1000, AS ya, sama ada ISAE 3000 misalkan ya. Nah, kemudian terakhir ya, manfaat assurance service ini adalah the major purpose of assurance service is to provide independent and professional opinions that improve the quality information to management as well as other decision maker gitu kan. Ya intinya memang, yang ketiga ini menyediakan opini ya, provide provide independent and professional opinion yang bisa meningkatkan apa namanya, eee, quality of information ya, informasi, yang lebih berkualitas gitu to management as well, as other decision makers ya. Kalau begitu nantinya harusnya datanya valid, kalau datanya valid itu bisa digunakan untuk ngambil keputusan yang baik, kepercayaan para stakeholder pun bisa meningkat ya, investor, kreditor. Saya pernah juga ngisi ya, pelatihan gitu GRI, standar GRI dalam rangka penyusunan, SR dan seterusnya. Dia perusahaan asing ya, kemudian kalau, apa namanya, pinjam gitu ya, krediturnya kan juga dari luar negeri semua ya. Yang saya pelajari dulu waktu, belajar tentang lingkungan dan seterusnya itu, ada yang namanya green credit, ya. Itu yang saya sering baca literatur tuh di Cina tuh, gembar-gembor itu gitu ya. Ternyata memang benar gitu, dia nggak tahu dari Swiss atau apa waktu itu yang mau minjemin. Dia persyaratkan, nggak hanya laporan keuangannya enggak, tapi dia persyaratkan tentang, beberapa semacam SR report gitu kan. Lah, kami belum nyusun, dia sebut. Akhirnya cukuplah dia dengan ikut apa namanya itu yang dari pemerintah ya, dari KLHK, yang ada emas, gold, ada merah hitam gitu atau blue hijau gitu, apa namanya, proper ya.
ikut proper gitu, dia sudah bagus, akhirnya kemudian dokumen proper itu diajukan, akhirnya boleh. Artinya memang ada sustainability terhadap gitu ya, lingkungannya dan seterusnya, sehingga itu pun menjadi green credit itu menjadi salah satu syarat untuk meminjam misalkan ya. Jadi kreditor pun juga dengan adanya tadi contoh dokumen apa namanya proper tadi itu dianggap sebagai tambahan dukungan gitu ya untuk validitas bahwa perusahaan juga melakukan program-program yang peduli lingkungan misalkan ya. Pun demikian adanya tadi assurance service tadi ya diantaranya meningkatkan kepercayaan sehingga ngambil keputusan lebih tepat kira-kira kan gitu ya, lebih keputusannya lebih efektif dan strategis. Nah, ini apa bedanya audit vs assurance service ya? Kalau audit kan jelas di laporan keuangan gitu kan. Nah, kalau assurance service itu di SR ya. Yang pertama adalah untuk audit nih, to test the validity of the financial statement. Jadi memang untuk menguji keabsahan laporan keuangan. Tapi kalau assurance engagement ya, to test the validity data of the business cycle. Jadi konsepnya lebih luas gitu ya, menguji keabsahan data siklus bisnis serta to test financial and non-financial information. Menguji juga keabsahan data keuangan serta non keuangan ya. Konsepnya jadi lebih lebih luas ya menurut saya ya. Kemudian highly structure kalau audit. Jadi memang sangat terstruktur gitu ya. Kalau ini tend to be customized, cenderung disesuaikan karena relatif lebih baru kan dibandingkan dengan audit laporan keuangan gitu ya. Laporan SR-nya pun juga relatif lebih baru dibandingkan permintaan persyaratan laporan keuangan gitu ya. Kemudian ini menjadi kalau audit itu menjadi investor analysis tools atau alat analisis para investor ya. Sementara yang di assurance engagement itu yang pertama helpful in reducing management risk, hampir sama yang dibahas tadi ya, membantu penurunan atau mengurangi risiko manajemen. Help manager or decision makers make more confident decision. Jadi membantu para manajer atau para pengambil keputusan yang lain gitu ya, membuatnya lebih confident decision, lebih percaya diri ngambil keputusan. Dan yang terakhir adalah sebagai social investor analysis tools ya. Jadi kalau ini lebih ke keuangan, analisis keuangannya, kalau ini juga termasuk social investor analysis toolsnya. Kalau audit sudah relatif mature atau dewasa, mateng gitu ya. Kalau assurance adjustment masih relatif baru, masih muda gitulah ya. Nah, kalau terkait dengan itu, maka berarti di sini kita paham itu audit itu ngeceknya datanya data masa lalu apa sama mendatang, Mas Mbak? Sambil diskusi ya. Data apa? Masa lalu, Prof. Masa lalu, Prof. Di historical financials ya. Cek masa lalu datanya. Kalau yang di assurance engagement, istilahnya dia assurance engagement. Dia masa lalu toh atau gimana? Kira-kira. Nggak cuman masa lalu, dia masa saat ini gitu ya. Masa lalu artinya selama setahun kemarin apa program-program yang kamu lakukan gitu ya terkait dengan ekonomi sosial ekonomi sosial lingkungan gitu ya, environment serta governance-mu seperti apa kan gitu ya selama 1 tahun kemarin kan itu kan tahunan juga ya, tapi juga masa kini dan masa depan. Apa maksudnya? Karena terkait dengan kinerja keberlanjutan gitu ya, itu maka dia juga target-target mendatang penurunan emisi dan seterusnya tentunya itu menjadi sebuah tinjauan gitu ya. Atau misalkan resiko non finansialnya juga menjadi sebuah analisa di sana gitu ya. Nah, kalau tadi disebut audit itu highly structure ya, lebih sangat terstruktur berarti ketat standarnya dan seterusnya. Kalau assurance itu eh,
bisa customize. Maksudnya memang nanti coba kalian akan coba lihat kaji gitu ya. Kemudian next slide. Why sustainability assurance? Kenapa perlu sustainability assurance? Kira-kira kenapa, Mbak? Ini sih saya pindah ruangan dulu. Masya Allah. Kenapa? Why? Sebagai jaminan bahwa apa yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Oh, oke. Ada lagi? Why sustainability assurance to evaluating how an organization has determined the key sustainability issues it need to address. Apa tuh? Untuk bisa mengevaluasi bagaimana organization has determined, organisasi itu telah menentukan key sustainability issues, kunci keberlanjutan, isu keberlanjutan atau masalah-masalah keberlanjutan, it needs to address, yang perlu di-handle, ditangani gitu ya. Apa maksudnya? Kok bisa tadi SR itu SR assurance ya, jaminan keberlanjutan gitu ya, sustainability assurance itu diperlukan. Tadi kan layanan pihak profesional katanya gitu yang tujuannya melakukan verifikasi keandalan data gitu ya, kerelevansian data atau transparansi informasi misalkan ya, agar supaya tadi kinerja sustainability perusahaan itu bisa lebih dipercaya dan seterusnya ya. Nah, kalau mengevaluasi bagaimana perusahaan atau organisasi itu menentukan kunci itu maksudnya apa? Ini loh, dalam SR itu kan kalian pernah belajar yang namanya materialitas ya, konsep-konsep materialitas, mana isu-isu yang kemudian disimpulkan itu material untuk bisa diungkapkan, untuk bisa dilakukan program dan seterusnya. Nah, kira-kira itu maksudnya ya, penentuan topik-topik keberlanjutan utama kan gitu kan. Sehingga kalau apa namanya ada pihak assurance ada melakukan evaluasi bagaimana perusahaan caranya ya dia menentukan poin-poin atau namanya apa sih, program-program yang itu dianggap material gitu ya, isu utama, topik-topik maksudnya topik-topik gitu ya yang dianggap material. Kalau ada ini intinya kan evaluasinya ya Mas Mbak ya, maka diharapkan ya apa harapannya berarti apa kalau intinya melakukan proses evaluasi terhadap pemilihan atau penentuan topik-topik yang dianggap material, intinya kan gitu. Harapannya kan apakah identifikasi perusahaan dalam melakukan identifikasi program-program yang berdampak kan gitu kan, itu relevan nggak dengan industri dia ya, relevan nggak atau punya dampak nggak terhadap masyarakat ya, berdampak negatif sehingga pencegahannya apa atau program yang dilakukan apa untuk masyarakat sekitar. Nah, itu dicoba diidentifikasi apakah tadi dievaluasi apakah organisasi itu tepat nggak gitu ya. Sehingga memastikan juga pendekatan perusahaan itu memang berdasarkan tingkat materialitas yang kuat dan relevan. Kira-kira begitu.
Yang kedua, how well it understands these issues. The basis for his understanding and what it is doing to respond to them. Berarti apa? How well it understand. Seberapa baik pemahaman terhadap isu ini. Jadi bagaimana perusahaan itu benar-benar bisa memahami isu-isu atau topik yang diungkapkan tadi, yang dianggap material tadi, ya. Sejauh mana perusahaan memahami itu berdasarkan data, bukti, tren global, misalkan ya. Kalau ternyata perusahaan nggak memahami isu atau yang berdampak terhadap atau yang material tadi terhadap para stakeholders misalkan, ya itu berdasarkan data yang dilakukan evaluasi, gitu ya. Kemudian juga apa yang dilakukan perusahaan untuk bisa merespon, menanggapi to them, maksudnya menanggapi isu-isu tadi, gitu ya. Jadi sejauh mana misalkan langkah-langkah yang telah dilakukan perusahaan ya dalam mengurangi kalau itu berdampak terhadap emisi dalam mengurangi emisi karbon ya, atau kalau PLN tuh gitu ya misalkan menggunakan energi terbarukan misalkan ya, yang diharapkan kan ke sana ya, atau bisa jadi kalau sosial meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. Nah, bagaimana benar-benar perusahaan itu melakukan langkah konkret gitu ya untuk merespon tantangan-tantangan itu ya. Dan yang ketiga itu evaluate the reliability and sustainability performance information. Jadi untuk bisa mengevaluasi ya, mengevaluasi keandalan informasi dari kinerja keberlanjutan ya. Jadi langkah-langkah verifikasi terhadap informasi keberlanjutan ya itu sejauh mana akurat dan dapat dipercaya. Nah, keandalan tadi, andal dapat dipercaya ya sehingga memberikan para stakeholder itu keyakinan yang memadai gitu ya berdasarkan validasi independen dari pihak ketiga. Ada terakhir tantangannya nih. Tantangannya adalah challenge on organization not just to report well, but also to operate well. Jadi tantangan organisasi nggak hanya melaporkan dengan baik, tapi juga beroperasi dengan baik, ya. Jadi memang apa namanya? Tidak hanya reportnya yang daki-daki gitu kalau bahasa Jawa, tapi memang realita yang terjadi operasional perusahaan terhadap berpikir sustainable itu juga memang baik gitu ya. Kemudian this requirement an organization to view sustainability issues not just in term of production a report, but of managing the issues in an integrated way. Jadi sejauh mana apa istilahnya tuh? The requirement of an organization. Isu-isu not just in term of production. Jadi isu-isu keberlanjutan itu memang terintegrasi gitu ya. Tadi diminta integrated way ya. Oke. Terakhir. Nah, ini kalau udah asuransi standar udah besok nih ya. Bahasnya. Terakhir, the internal benefit of sustainability assurance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dapat. Oke, sorry. Ya, ini nanti ya. Oke, the internal benefit of sustainability assurance ya. Manfaat keberlanjutan. Sustainability assurance sustainability maksudnya asuransi laporan keberlanjutan. Equal compelling, especially for organization whose sustainability management and reporting system have not yet mature. Jadi sudah kita singgung ya, belum mateng gitu ya dari sisi sistem manajemen dan pelaporan keberlanjutannya ya. Tadi beberapa lewat itu ya. Jadi kalau
kalau perusahaan atau organisasi dalam sistem keberlanjutan atau pelaporan keberlanjutannya belum matang, itu kemudian apa harapannya ya? Improve sustainable management and performance, berarti untuk bisa ditingkatkan atau diperbaiki manajemen keberlanjutan dan kinerjanya ya. Kemudian sustainability assurance expert review process, evaluate the adequacy of their stakeholder engagement and evaluate their responses to material issues result. Jadi para assurer ya itu nanti harapannya review proses, meninjau proses, kemudian evaluate the adequacy of their stakeholders engagement, mengevaluasi kecukupan keterlibatan pemangku kepentingan. Itu kan juga ada tuh waktu kita bahas SR ya, bagaimana perusahaan itu melibatkan para stakeholder dalam rangka memilih isu-isu atau topik-topik yang material itu gitu kan, serta mengevaluasi their respon. Siapa their yang dimaksud their? Respon atau tanggapan stakeholders gitu terhadap terhadap isu-isu yang material tadi. Jadi di sini memang harapannya dengan adanya assurer ya atau assurance atau sustainability assurance tadi itu bisa membantu intinya ya perusahaan dalam suatu sistem keberlanjutan yang kira-kira belum matang, kemudian diupayakan meningkatkan kinerja keberlanjutan ataupun manajemennya ataupun pelaporannya gitu ya. Nah, para expert ya, assurance expert atau assurer tadi harapannya mereview prosesnya ya, dalam engagement-nya juga direview ya, dan seterusnya. Tapi ternyata dari hal ini kita bisa simpulkan nggak hanya sekedar bermanfaat untuk assurance untuk stakeholders loh atau para investor loh gitu ya si assurance ini atau sustainability assurance ini, tetapi juga bermanfaat untuk manajemen, kan tadi disebut meningkatkan manajemen, memperbaiki manajemen keberlanjutannya gitu, berarti bermanfaat untuk internal manajemennya ya, sehingga harapannya adanya sustainability assurance itu bisa menjadi mirror. Apa tuh mirror tuh? Cerminan gitu ya. Bagaimana pihak independen itu menilai apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita ungkapkan pada SR gitu ya. Itu. Kemudian kalau tadi bahwa sistemnya belum begitu matang atau begitu banyaknya standar gitu ya. Itu sebenarnya ya harus menjadi sebuah continuous improvement bagi manajemen kan gitu ya, agar supaya melihat ada upaya belajar, ada upaya ketika ada tinjauan dari assurer itu bisa memperbaiki ke depannya baik dalam rangka program-program pemilihan isu-isu yang material ataupun yang harusnya lebih berdampak pada para stakeholder kan kira-kira begitu ya. Kemudian tadi juga ketika ada evaluasi proses gitu ya, itu juga harusnya ketika datanya dinilai gitu ya, validasinya dan seterusnya, itu maka next-nya itu akan ada target data yang dengan data yang relevan, reliable dan seterusnya, maka ada perbaikan data lagi di masa yang mendatang. Emisinya sejauh mana akan diturunkan dan seterusnya. Itu kira-kira Mas Mbak ya, saya berikan gambaran dulu tentang tadi hal-hal opo to kuwi janjane assurance service itu gitu kan. Oh, ternyata assurance service itu untuk bisa meningkatkan kualitas dari SR dan seterusnya tadi. Oh, ternyata ada beberapa perbedaan dengan audit gitu ya. Lalu challenge-nya apa, manfaatnya apa gitu ya dan seterusnya. Itu dulu pengantar dari saya untuk kemudian setelah kita paham, oh assurance itu termaksud itu. Nah, nanti coba langsung dulu kepada laporan asuransinya dulu gitu ya. Kita cek dulu diskusi habis ini ya dari individu ya modelnya nanti saya tunjuk ya. Setelah itu setelah maghrib ya. Setelah itu baru nanti kita lihat standarnya ya.
Harusnya sih 4 pertemuan. Harusnya kalau tadi saya stop share dulu. Kalau tadi PPT 1 agak kepenuhan, kalau AP memang standarnya dulu Mas Mbak. Nanti habis ini, mudah-mudahan masih cukup waktu. Kalau setelah kalian presentasi, saya ada sekilas tabel yang membedakan apa itu ISAE 3000, AA1000AS, AA1000AP, GRI, SEOJK, SASB, beda nih gini gitu. Tapi saya yakin sekilas kalian sudah bisa memahami kalau SEOJK, GRI, kemudian SASB itu kan standar dalam rangka menyusun SR-nya kan gitu ya. Nah, lalu kalau ISAE 3000 sama A1000 AS-nya itu adalah untuk assurernya tadi, untuk sustainability assurance-nya gitu ya. Sedangkan saya sudah tulis di situ A1000AP atau accountability principle. Kalau accountability itu lembaganya Mas Mbak ya. Accountability lembaganya itu punya 3 tadi. A1000AP, A1000 SES, A1000 AS gitu kan. Nah, ada sama seperti GRI lah ya. Nanti ada lagi yang kayak SASB, nanti ada ISAE 3000, kira-kira gitu. Nah, kalau AP-nya itu sebenarnya prinsip-prinsip tadi terkait inclusivity, materiality, responsivity ya, dan dampak gitu. Kalau SES terkait dengan standar keterlibatan pemangku kepentingan. Saya berharap nanti setelah sekilas saya memberikan pengantar tentang sustainability assurance, lalu kita nanti bahas di langsung praktek laporan asurannya. Nanti setelah itu saya berharap saya memberikan pengantar sedikit tentang beberapa standar yang telah saya share ke Bapak Ibu, sehingga pekan depan secara berurutan kita bahas ya A1000AP, A1000ACS, nanti kemudian PPT 2 tentang A1000AS dan yang PPT 3 ISAE-nya. Nanti pelan-pelan pertemuan saya kan berapa ya? 6 pertemuan sebelum meet, nanti pertemuan ke-7 Bu Maya, sama meet-nya itu nanti saya gitu ya. Nah, nanti berarti kita sudah 5, tinggal 1 pertemuan. Saya berharap kemarin sempat, saya nggak tahu nih kalian sudah sempat bahas artikel-artikel itu atau belum tentang sustainability, atau kalau enggak semacam nanti saya beri kuis. Jadi banyak beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, tapi harus terbatas dengan apa namanya timing. Nanti Bu Maya saya sudah diskusi, Bu Maya itu tentang seperti langkah-langkah dalam melakukan assurance-nya gitu ya. Jadi standarnya sudah kita pahami, nanti praktek bagaimana step by step untuk melakukan asuransinya dengan Bu Maya. Gitu ya, clear ya? Pengantarnya paham ya tadi Mas Mbak ya? Insya Allah, Bu. Baik ya. Mohon maaf tapi saya nggak bisa. Sebentar. Saya nggak bisa share materi itu ya. Nah itu punyanya apa namanya sama yang kemarin ya, CSR-nya ya. Silakan ada pertanyaan? Belum kita rehat. Tadi siapa? Pak Sentika atau siapa? Nggak ada pertanyaan? Izin Kalau bertanya, Bu. oh ya, Mbak Rani. Ini Bu, untuk perusahaan yang melakukan pelaporan keberlanjutan tapi tidak ada apa namanya tadi jaminan dari assurer gitu ya. Apakah nanti di kemudian hari bisa istilahnya apa ya, disusulkan atau seperti itu, karena itu kan terkait pelaporan dari keberlanjutan tersebut itu oleh investor kan mungkin dipandang sebagai sesuatu hal yang apakah ini memang benar-benar andal seperti itu ya. Terima kasih Bu. Memang belum ada kewajiban Mbak Mas ya. Jadi memang karena belum semacam kewajiban, saya kan juga biaya tinggi dan seterusnya ya. Biaya untuk bantu nyusun SR aja bisa ratusan juta misalkan ya. Padahal itu program-program yang telah dilakukan perusahaan ya. Apalagi untuk membuat programnya pasti kan gede banget gitu kan. Dan yang tadi untuk melakukan proses review ya, adanya sustainability assurance juga berbiaya saya yakin, sehingga kalau yang perusahaan-perusahaan besar tadi dianalisa sekilas kan pasti udah punya. Kalau yang belum gimana Bu? Ya karena dia belum dituntut, belum ada kewajiban gitu ya. Ya sudah, artinya ini belum ada pernyataan
jaminan dari asuransi gitu ya. Itu aja sih, belum kemudian wajib dan seterusnya belum. Tapi kalau SEOJK kan akhirnya kemudian sudah mewajibkan untuk perusahaan melakukan penyusunan SR gitu ya. Nah, nanti kita sambil evaluasi ke depan apa kemudian menjadi mandatori dan seterusnya gitu. Mungkin bisa jadi ya next ke depan sekaligus penyusunan SR ke depan sudah disertai dengan sustainability assurance gitu sih Mbak. Tidak kemudian menyusulkan yang udah lampau gitu saya kira gitu ya. Kayak gitu ya Mas Mbak, rehat dulu sejenak sampai mungkin atau habis maghrib antoro gitu ya. Saya tutup dulu. Terima kasih. Mohon maaf kekurangannya. Nanti presentasi selanjutnya harapannya langsung masuk ke nanti saya tunjuk ya menjadi poin kalau sudah ikut presentasi dan seterusnya saya note itu termasuk yang presentasi. Ini yang masuk hanya 19 ya. Saya ini dulu. More. Ini nggak bisa ya.